Biasanya orang menyesal setelah terjadi. Kalau begini masih bertahan, tapi nanti kalau kejadian sudah selesai baru mulai menangis segala macam. Karena ini perintah langsung presiden, bukan perintah orang lain. Dan itu tanah negara. Jangan ada. Satu, yang kedua, yang tidak ada KTP Kupang suruh pulang. Mereka sekalian suruh pulang. Jangan macam-macam. Mau berkas karena ini perintah langsung. Dan kalau besok membagi ini backingannya sudah jelas. Siapa yang perintahkannya untuk bongkar? Pitobi. Pitobi. Iya. Dia menyampaikan seperti itu. Iya. Dia berapa orang yang melakukan pembongkaran? 3. 3 orang. Siapa saja? Nama Pulau Kera mungkin asing bagi banyak orang, tapi bagi komunitas Bajau dan penduduk asli Pulau Kera, tempat ini bukan sekadar pulau, ia adalah akar sejarah dan sumber kehidupan. Saya memutuskan untuk berkunjung ke Pulau Kera. Ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah pencarian kebenaran dan keadilan, sebuah upaya untuk merekam suara-suara yang seringkali diabaikan oleh kekuasaan. Perjalanan saya ini dibiayai oleh donatur yang secara sukarela memberikan sumbangan untuk biaya perjalanan saya selama 4 hari 3 malam di Pulau Kera, termasuk sumbangan dari warga Pulau Kera yang patungan mengumpulkan dana seadanya hingga terkumpul sebesar Rp1.235.000. Sungguh ini kenyataan yang menguras hati, membuat siapapun tersentuh. Begitu besar harapan warga Pulau Kera untuk kehadiran komunitas Bajau, khususnya POSBI, Perkumpulan Orang Sama Bajau Indonesia, sebagai organisasi besar yang aktif menyuarakan dan memperjuangkan hak masyarakat laut, pesisir, dan kepulauan. Saya berangkat dari Jakarta, perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam. Saya mengambil jam penerbangan jam 2 dini hari agar bisa sampai di pagi hari di Kota Kupang. Pesawat mendarat di Bandara El Tari, Kota Kupang. Di Bandara El Tari saya dijemput oleh Saiful, mahasiswa Bajau asal Sulamu. Dengan motornya ia membawa saya menuju Pasar Oeba. Di Pasar Oeba nanti, Ketua POSBI Pulau Kera Muhammad Syukur yang disapa Pak Nopri sudah menunggu kedatangan saya. Dalam perjalanan menuju Pasar Oeba, Saiful memperkenalkan saya beberapa ikon terkenal Kota Kupang yang kami lewati, seperti Jembatan Liliba, sebuah ikon yang tidak hanya menghubungkan dua sisi Kota Kupang, tapi sebuah ikon yang tidak hanya menghubungkan dua sisi kota, tapi juga menyimpan banyak makna sejarah dan simbol kebanggaan warga Kupang. Kota ini bukan hanya ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi juga gerbang menuju banyak cerita di timur Indonesia. Di Pasar Oeba, Pak Nopri sudah menunggu saya. Wajahnya sumringah, penuh harapan, juga terpancar keresahan dan kecemasan. Ia mendatangi saya. Ternyata ia tak sendiri. Ia bersama 11 orang tim advokat yang secara sukarela siap memberikan bantuan hukum kepada warga Pulau Kera. Tim advokat diketuai oleh Ahmad Bumi. Saya dan tim advokat menggunakan 2 perahu jolor yang berbeda. Jadi kau mandori ya? Dong ada ini. Oh, jadi langsung kau re? Oke. Kita berenang di sebelah juga nih. Tengah. Tiga. Tim pengacara yang diketuai oleh Pak Ahmad Bumi dan berangkat bersama kami ke Pulau Kera diantaranya adalah Dr. Chris, Yusak Langga, Yance Mesak, Aziz,
Andi Alamsyah, Andre Lado, Yafet Amau, Yupolita Dima, dan Andi Irfan. Pak Nopri memerintahkan kami untuk duduk di bagian belakang perahu. Tujuannya supaya kami tidak terkena percikan ombak. Santika. Assalamualaikum. Salam. Jadi hari ini kita mau ke Pulau Kera. Di mana tuh Pulau Kera? Ada pulau dekat Sulamo sana. Kenapa dinamakan Pulau Kera? Ya kita masih Karena mencari. para Mondona. Itu dah kau Mondona, dekatku. Sini, tayo dulu. Oh, senang kita kesini lah. Satu nang lah. Itu malangan. Mami opo semirang. Oh, kono ba? Walulu iru. Berarti bapak di si bapak aku nih bapak. Nah, wa asuk. Saat ini sedang musim angin timur. Kondisi laut berangin dan berombak. Perahu membelah laut yang berombak. Percikan ombak dari samping perahu mengguyur tubuh kami. Ketua tim hukum Pulau Kera, Pak Ahmad Bumi, duduk di depan kami. Saya yakin pasti badannya basah semua karena diguyur percikan air laut. Perjalanan dari pelabuhan Tambatan Perahu Pasar Ueba ke Pulau Kera memakan waktu kurang lebih 35 menit. Tidak ada dermaga, perahu jolor ditambat di pinggir pantai pasir putih Pulau Kera yang bersih dan berkilau. Kita kemana ini? Ke sana apa ke sana? Oh, ke tengah. Semua tim advokat Pulau Kera basah kuyup karena percikan air laut dari samping perahu, kecuali saya dan Cantika karena saya berlindung di balik terpal yang ada di belakang perahu. Saya ini sudah bawa kacamata renang. Saya mau berenang. Iya, saya mau menyelam. Abang, kami basah semua ini. Saya anti air. Papa Jeff yang mana? Kok bagian depan lah. Ini pasti Adi yang berat makanya. Ini lahir di sini nih. Ada di mobil. Kita sampai pikir kalau Kami berjalan menuju tempat di mana warga Pulau Kera sedang menunggu kami. Saya dan tim advokat berjalan menuju pemukiman warga. Saya menyapa anak-anak baju Pulau Kera yang sedang bermain di bawah pohon rindang. Ini kuburan Tuan. angin naik Kang? Ya. Ai pugai di Tikuri. sekolah Kang? Ya, libur. Oh libur ni buat di libur. Libur Allah itu ha. Libur lo sining.
Tanggal merah? Iya. Tanggal merah ai ha. Biasa kan lamun tanggal merah nih ya perayaan atau hari besar nasional. Lamun lo itu lo ai ketenang di Senin. libur lo Senin. Tuh. Hari raya Tapi jendela. Hari Raya Waisak. Enggak ketenang di tilau Kang. Yuk, Bang Kang. Pak Guru, Bu Guru, yuk Ibu Erni kono dilau tanggal merah Hari Raya Waisak. Akhirnya Hari Raya Waisak. Betul lawang dia? Oke nak? Oke, kita jalan dulu. Angin Kang kita. Mungkin lagi nih Kang menyimpar. Saya berjalan menuju tempat warga Pulau Kera sedang menunggu kami. Saya terharu melihat penyambutan yang sederhana ini. Terpancar dari wajah mereka seolah-olah sedang menunggu keluarga yang dirindukan. Baru saja, manak maji. Saya kita tapi Ajamu. kalau aja nih mula Haji Makmur Ajamu. Makmur mata ini mata Itu Rahman. Dia Raja Dinda. Kata nama memang gitu. Bukan sakulah muta kita makku salah video nah itu. Oh si itu. Kegerak nama ke. Bawa aku sehat-sehat kerja. Alhamdulillah bu. Kalau kita dahulu kan ada kau. Mali. Pokoknya na dua bati. Kaya tetap mam tapi nama lah dua bal kena tulumbang kena minggu kena. Tahun mana? Puas-puas dulu mendit. Oh iya nih udah bulan mandori. Sana duka Udah bulan. Asa anak alam itu tabasar nyeri. Nia mau kecamatan. Nah, ada lupa tuh. Apa Nyaranda. Musa iya negara. Mana ruang kalau yang kau nih. Lagi minta dapat golek dia mau aku kayak itu. Beritahu memang. Sa anu na rumalas to. Wah saya orang Sama sana nih, kalau berubah. Itu, woi, potong lagi jangan. Daripada nanti ikut menyusul. dia nanti masuk angin. Paham dah? Di belakang bagus, tidak basah ya. Oh iya, di sini Salah belakang tadi. dia tidak mau saya panggil Pak mari ke belakang. Keluar kan lipstick kan. Papela itu kan markasnya kan baju. Iya. Kota Timur. Di Tanjung itu generasinya Papela ini. Baju rote Papela.
Kalau di Labuan Pulau Mesa basisnya. Mesa. Pokoknya Ya. Pak Garam Mesa ke sana tuh. Mesa. Kenapa sudah tidak dihuni lagi? Sama sebagian Pulau Komodo, Pulau Rinca itu masih juga. Bajo Pulau Mesa. Sama apa kalau Seraya kan campuran antara Selayar dengan Seraya campuran Pulau Bajo dengan orang Bugis dengan orang Selayar. Apa? Orang Selayar. Campur di Pulau Seraya. Pulau Moles. Seraya. Di Selayar juga banyak orang Bajo. Kita. Apa dong? Kalau kita ada hubungan kekeluargaan kita sebutnya kalaki. Tapi kalau tidak ada, saya tidak kenal Harus hafal satu-satu ini. Kalau tak salah sebut kita kena denda lah. Oh iya, kena denda Pak, denda ada. Kalau bapak-bapak ke kampung-kampung Bajo sebut saja secara umum denda tanggal. Langsung udah kayak ada hubungan emosional. Di bawah pohon rindang kami berdialog bersama warga. Mereka bercerita bahwa tanah ini dihuni sejak tahun 1884 oleh leluhur mereka. Bahwa mereka bukan pendatang, tapi bagian dari sejarah Pulau Timur itu sendiri. Bahwa mereka tidak pernah menerima sosialisasi resmi atau tawaran relokasi yang layak. Bahwa tempat relokasi yang dijanjikan Bupati sangat tidak layak. Bahwa agar hidup layak sebagai alasan yang digunakan Bupati sungguh terkontradiksi dengan standar hidup layak yang mereka harapkan. Saya dan tim advokat di bawah komando Pak Ahmad Bumi berdialog bersama warga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan Pulau Kera. Mereka menceritakan bahwa Bupati Kupang akan merelokasi paksa mereka, mengancam akan melibatkan TNI untuk mengusir paksa mereka. Bahwa relokasi adalah perintah langsung Presiden. Hal itulah yang membuat warga resah karena dibayang-bayangi intimidasi Bupati Kupang, Yosef Ledi. Aku dalam perang, maka dimenangkan oleh Raja Rote, itu Raja Wainale. Maka sebagai hadiahnya, maka dinikahilah anaknya Raja Rote ini dengan nenek saya Muhammad yang bermarga Detan. Ya, namanya di waktu masih dia Kristen dinamakan itu Maria, masuk Islam Syarifah. Nah, itulah setelah diadakan pernikahan satu datar mereka pindah semua ke Pulau Kera dengan punya anak-anak. Dan bapak saya juga dilahirkan di Pulau Kera. Ya, Pulau Kera ini sumur yang sebagai mereka punya tanda bukti bahwa mereka ada di Pulau Kera satu sumur tua sekarang masih ada dipakai dengan kuburan itu yang digali. Nah, kuburannya itu kurang lebih 100 kuburan, 1000 kuburan kalau saya tidak salah. Pak Hamdan, Pak Imam, Dobri nanti sama-sama dengan Oscar mereka dan dalam sama-sama. Mungkin karena hari ini ada Ibu Derni yang ketua pos di Natal, dia bisa berikan kekuatan pengarahan sedikit soal bapak-bapak yang silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih Puputoku, Ayaku, Dadanakangku Memong. Sebenarnya isu Pulau Kera ini saya sudah mulai speak up ke media itu di 2022. Ketika waktu itu ada agenda relokasi Pulau Pasudor di Sulawesi Tenggara di Bombana. Tapi Pulau Pasudor itu Pak tidak jadi direlokasi. Sama persis seperti ini kondisinya. Masyarakat bertahan ke Pulau Pasudor itu mau dijadikan objek wisata. Kemarin saya sudah ke DPR, ke Komisi 3, kemudian ke Istana Negara. Yang pertama kita layangkan surat itu saya ke Presiden. Karena kan isunya waktu itu videonya Pak Bupati itu bahwa katanya atas nama bahwa penggusuran itu atas perintah Pak Presiden. Nah, kesan saya ketika saya melihat bahasa Pak Bupati, gestur Pak Bupati, saya merasa bahwa Pak Bupati ini mendiskriminasi masyarakat Bajo di sini. Ada indikasi meremehkan, ada indikasi mengecilkan,
Dia tidak terima bahwa dengan kalimat bahwa dia mengintimidasi. Intimidasi itu apa sih? Intimidasi itu pengertiannya menakut-nakuti dan mengancam. Nah, sementara di dalam videonya itu ada bahasanya itu mereka melawan, nanti kalau sudah terjadi baru menangis, kan begitu ada bahasanya. Kemudian ada lagi itu orang yang tidak punya KTP nanti saya kasih mandi di laut. Nah, itu saya pikir kan bagian dari kalimat intimidasi. Setelah dari presiden kita ke komisi 3 lagi, kemudian kami datang ke beberapa anggota DPR juga di komisi 4. Nah, pas sudah mau diatur, saya mau kesini hari Rabu, tiba-tiba Pak Ahmad Bumi ngechat saya. Pak Ahmad Bumi bilang kalau bisa sekalian KTR BPN. Akhirnya saya tidak jadi lagi datang hari Rabu. Oke Pak, kalau begitu saya siap KTR BPN. Kami ini cuma modalnya gerakan, tenaga, dan pikiran. Tetapi kami tidak bisa jalan sendiri. Sekuat apapun kalau kami tidak didampingi oleh tim hukum yang lebih paham terkait hal itu, kami juga tidak bisa apa-apa. Jadi yang memperjuangkan kami sejatinya, yang memperjuangkan kita ini adalah tim hukum. Karena mereka yang paling tahu kita berhak atau tidak berhak atas tanah kita ini. Begitu Pak ya. Jadi saya Padli, Pak Nopri dan teman-teman di sini, melalui saya di Jakarta, tinggal Bapak perintahkan saya kemana, biar ke Mekah. Kalau Bapak suruh saya, Ibu Erni pergi angkat surat ke Mekah, saya pergi Pak. Dan Bapak-bapak perlu tahu, saya kesini nih Pak, yang bikin saya terharu kemarin itu bahwa kan saya mau kesini, tapi saya bilang kalau saya sendiri mungkin saya bisa pakai biaya sendiri, tapi saya ingin bawa tim. Saya bawa tim karena kan harus ada yang mengambil video. Tapi saya bilang saya tidak punya dana, belum ada dana untuk tim saya untuk dokumentasi. Pak, mereka patungan. Pak Nopri ngumpulin duit. Nyetor, ada yang nyetor 5.000, 10.000. Sampai terkumpul 1 juta sekian. Saya bilang, Pak Nopri harusnya kami yang membantu kalian. Jadi mungkin saya akan berdosa kalau saya tidak datang ke sini, Pak. Tuhan menciptakan bumi menjadi 2 bagian. Ada darat, ada laut. Sementara 90% bumi ini adalah laut. Kan begitu. Jadi ada tumbuhan yang hidup di darat, ada tumbuhan yang hidup di laut. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di laut. Ada manusia yang hidup di darat, ada manusia yang hidup di laut. Begitulah Tuhan menciptakan agar kehidupan di muka bumi ini seimbang. Dan 90% yang menghuni laut Indonesia itu adalah orang Bajo. Karena orang Bajo ini memang mata kehidupan kami itu adalah sebagai nelayan. Kami adalah sebagai nelayan. Kalaupun nanti pada akhirnya seperti bapak saya itu, karena dia sudah punya kebun, ya itu hanya iseng saja, hanya selingan. Seperti misalnya ada pegawai yang punya kebun, ada juga ASN yang pergi melaut. Tapi kalau kami orang Bajo, pekerjaan utama kami itu adalah ya melaut. Pekerjaan sampingan kami ya kalau ada kebun ya kami berkebun. Orang Bajo ini Pak tidak suka konflik. Kapan terganggu di sebuah wilayah dia pindah. Orang Bajo tidak suka ribut. Orang Bajo itu paling sabar. Hampir semua wilayah di Indonesia ini yang ada Bajonya melapor ke saya bahwa mereka masih didiskriminasi. Anak-anak sekolahnya masih sering dibully. Banyak orang Bajo yang tidak sekolah karena ketika mereka sekolah mereka dibully sama orang darat. Dibilang kamu bau ikan, seperti itu, bahkan dipukul. Nah besoknya anaknya sudah tidak mau sekolah lagi. Anak-anak kita di sini, ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Karena kalau kita mau mengubah hidup kita, caranya cuma satu. Yes. Jadi kalau santar jeleh, Santar jeleh. tahu? Jadi pelaku kuma kita memang pasikola tanak te. Karena lamun kita sekolah mandiri kita na di pababango. Cuman satu, kalau kita mau mengubah hidup kita lebih baik sekolah. Kita sekolah, adik-adik ini, anak-anak ini semua harus sekolah.
Kita sekolah itu bukan supaya kita harus jadi dokter, tidak. Kita harus jadi polisi, tidak. Kita harus jadi guru, tidak. Tapi anak-anak yang sekolah, yang tamatan SD, SMP, SMA, dengan yang tidak sekolah, pasti berbeda caranya melaut. Nah, kalau kita sudah sekolah, kita nanti sudah bisa berpikir otomatis. Ini Padli, kalau dia tidak sekolah, mana mungkin dia mau dipanggil kemarin oleh NGO internasional lagi. Dia mau ajak saya satu pesawat, saya lihat pesawatnya Garuda, Padli, bisa saya hanya uang 1 juta, kau pesawatmu 2 juta, saya tidak bisa ikut, kau pergi duluan, saya bilang tidak cukup uangku. Nah, anak-anak di sini harus ada yang seperti Padli. 20 tahun, 15 tahun ke depan sudah harus ada anak-anak yang bersuara seperti Bu Erni. Kan? Kami warga Pulau Pera menolak keras relokasi di Pulau Pera. Pulau Pera. Sampai di sana kita pulang semua ya. Kami tidak tahu itu tulang-tulangnya di bawah. Di mana? Di Kemenakan tidak tahu ya. Tapi Ini dalam proses yang pembongkaran itu kali ini kuburan semua ya? ada yang sempat saksi nggak masyarakat Pulau Pera? Saat pembongkaran itu mungkin nanti kita tanya ke orang tua yang Ya, kalau kejadiannya sudah lama 92. Iya. Jadi waktu datang lihat ini kuburan itu terbongkar, itu lubangnya juga Kondisi saat waktu Bapak Numpang ini dibongkar itu posisinya bagaimana? Sudah terbongkar semua, berserak semua, atau masih dalam proses penggalian? Setelah proses penggalian, artinya ini sudah terbongkar semua. berarti di dalam jenazah tidak ada lagi. ada tulang-tulang. Berarti lubang kosong. Ya sekarang ditutup ini kan lubang kosong. Hanya simbol saja ini jadi. Sudah tidak ada esensi kuburan itu sendiri. Bangun pembongkaran Kehilangan jejak, ya. Termasuk ini waktu itu sudah dibongkar kan atau baru bangun? Ini sudah dibongkar. Baru pasang kembali. Ini tidak dibongkar. Cuman Sebagiannya saja ya. Sisa ini saja yang tidak ikut dibongkar. ada Ini sudah lama sekali. sama itu batiran toga. Artinya semenjak Bapak datang ke Pulau Pera, kuburan sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kuburan ini sudah ada semenjak sebelum 92. Iya. Artinya kan menduduki di sini kan tahun 1884. 84. Artinya Berarti tadi kan di tahun korelasi. itu pasti ada Ada yang meninggal. Betul. Hanya tahunnya yang Maksud saya tadi itu supaya ada korelasi antara masuknya yang dikubur di sini, keluarganya masih ada semua di Pulau Pera. Ada beberapa ya yang masih ada di sini. Masih ada. Cucu-cucunya masih ada. Berarti posisi kuburan ini batas baratnya di pasir ini, Bapak ya? artinya masyarakat di sini kan mendiam kuburan kan dari tahun 18. Berarti di atas tahun 18 pasti ada. Tapi teridentifikasi di sini jumlah kuburan dari berapa? Ada yang kita tanah mau ke bunda. Artinya 18 ahli waris dikubur di sini. Jadi ketika kita mengutarakan bahwa nenek moyang mendiam di sini dari 18. Melakukan penggalian, bapak mereka tahu, bapak mereka tanya, keterangan yang dia sampaikan, siapa yang perintahkannya untuk bongkar? Pitobi. Pitobi. Iya. Dia menyampaikan seperti itu. Iya. Dia berapa orang yang melakukan pembongkaran? 3. 3 orang. Siapa saja selain itu? Itu sudah Gregorius, pelaku penggalian Gregorius, Yunus Haninuna, Arbet Karel. Itu mereka diketuai oleh Rasyang Baco dan Abdullah Tempo. Artinya mereka ini bergerak melakukan pembongkaran kuburan berdasarkan perintah dari PT Pitobi. Iya. Pada saat bapak mereka tahu mereka ini diperintahkan oleh Pitobi, respon bapak mereka itu apa saat itu? Respon sesepuh kami almarhum Pak Naseng Rabana, karena dia merasa bahwa
sukunya dihina lewat pembongkaran situs bersejarah nenek moyangnya ini, maka dengan segera beliau memerintahkan kami yang di Sulamu untuk pindah dan tinggal menetap di sini. Dengan tujuan untuk mengamankan, untuk melindungi situs kuburan ini. Jangan sampai ada lagi pembongkaran karena di sana masih banyak kuburan tapi sudah tertimbun tanah. Pasca pembongkaran dan diketahui oleh masyarakat Pulau Kera, respon dari Pitobi saat pembongkaran ini, upaya dari Pitobi setelah itu melakukan pendekatan kepada masyarakat, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penggalian kuburan ini, atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan lain? Tidak ada. Tidak ada. Berarti semenjak melakukan pembongkaran dari pihak Pitobi, baik melalui 3 orang suruhannya dia ini, tidak pernah melakukan informasi terkait dengan tujuan dari pembongkaran ini. Malah yang muncul cuman relokasi saja. Relokasi itu permintaan atau pernyataan dari siapa minta relokasi? Yang meminta supaya masyarakat yang ada di sini direlokasi pada awal tahun 2000-an itu Pitobi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pitobi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Artinya Pitobi melakukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk melakukan relokasi masyarakat Pulau Kera ini. Iya. Oke. Semenjak tahun 2005 tadi ya? 2003 sampai dengan sekarang, apakah ada konflik lain selain dengan adanya terjadi pembongkaran ini dengan pihak Pitobi atau tidak? Kalaupun konflik antara warga dengan pihak perusahaan itu tidak ada. Yang kami hadapi itu hanya rencana relokasi dari awal 2000-an sampai 2025. Baik, berarti bisa dikatakan semenjak 2003 itu tidak ada konflik, dan muncul pada beberapa waktu belakangan ini baru muncul lagi klaim dari pihak Pitobi untuk melakukan pembangunan. Dari upaya yang Bapak mereka lakukan semenjak 2000, bagaimana caranya supaya mengamankan supaya ini hal-hal pembongkaran kuburan ini tidak terjadi lagi? Apakah pernah memberikan surat pernyataan atau menyampaikan secara langsung pada pihak Pitobi atau tidak? Tidak, kami tidak melaksanakan itu. Cuman rencana relokasinya itu saja yang kami pernah bersurat ke Dewan Provinsi, Kapolda dan Gubernur untuk menolak rencana relokasi. Setelah itu diam. Tidak ada aktivitas yang lain lagi, usaha upaya Bapak mereka untuk bagaimana supaya tidak diusik lagi oleh pihak-pihak luar di Pulau Kera ini. Terakhir 2014 pernyataan Pitobi lagi minta untuk dikosongkan, direlokasi warga karena rencananya beliau mau membangun di awal 2015 itu. Bahkan teman-teman dari mahasiswa Cipayung turun dan kami berdialog bersama untuk menolak relokasi. Baik, untuk memperjelas lagi sebagaimana keterangan dari Bapak, coba kita sekarang tinjau langsung lokasi proyek pembangunan dari PT Pitobi dari titik pemukiman warga dengan titik pembangunan itu seberapa jauh supaya nanti kita bisa tahu lokasinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Mari kita lanjut di tempat lain. Yang dibongkar tidak ada. Kalau kuburan yang lain? Yang lain sudah tertimbun pasir karena tidak ada kuburan permanen seperti itu. Ini tanah punya siapa? Tempat lokasi kuburan ini. Ada tidak salah satu warga yang mengklaim bahwasanya ini tanah punya dia yang dia berikan untuk pembangunan atau dijadikan sebagai tempat lahan kuburan? Setahu saya kan sudah dituturkan oleh pelaku sejarah tadi sekalian pewaris dari kuburan ini bahwa Pulau Kera ini sudah diserahkan oleh keluarga Nisnoni itu buat suku Bajo, diperuntukkan ya. Aktivitas apapun aktivitasnya diberikan secara bebas kepada masyarakat Bajo. Seperti itu. Mau digunakan untuk apa saja, silakan dimanfaatkan. Karena ada hubungan kawin mawin, makanya terjadilah penyerahan lahan Pulau Kera itu untuk dijadikan pemukiman. Oh, itu anak kan masih mana? Oh, empat. Punya mami Raya. Entah dia masih mendidik kalau apa dia.
Orang piring orang nak kadang air. Kedua, aku masih tak. Boleh ya. Iya. Ya. Oh iya nih. Angin ya bulu par menuntut kuno kamar emakku. Ringi ya kalau begini. Oh iya Rodilla Robi. Robi masih kerja ya. Anda deh. Alam ko para bang aray. Yan. Bertahan. Anak na naroon tayo. Ay, tambing. Dapat po kami. Oh. Berarti ini lahan yang diklaim oleh PT Picobis ya? Iya, ini sudah masuk ke HGB-nya. Ini rencananya mau bikin apa ini Pak? Villa kayaknya. Villa. Villa ya? Iya, villa. Ini villa, rencananya 20 unit. 20 bangunan villa, terus ini restonya. Oh ini restorannya? Iya, resto. Kalau di sana gudangnya yang dibangun 2018 itu. Coba Ibu ambil gambar. Oh 2018 sudah ada gudang itu? Ini baru dibangun 2018, karena 2017 ada perpanjangan kontrak lagi sampai 2047. Ini gudangnya dari sini. Gudangnya dari sini, tapi 2 kamar sudah rusak. Iya. Nah, Ibu bisa ambil gambar dari depan supaya jelas pintunya. Assalamualaikum. Nyantai aja ya Mas. Ya. Kita dengan teman-teman penasehat hukum, pendamping hukum ada foto-foto. Mungkin ada dari penasehat hukum mau diskusi dengan adik-adik di sini. Santai saja, kita tidak ganggu. Kita hanya mau menggali informasi dan untuk keamanannya saya sudah bilang sama kalian, saya masih ada di sini berarti keamanan kalian terjaga. Siap. Tidak ada yang mau buat tindakan-tindakan anarkis di sini. Itu nanti berhubungan dengan saya nanti. Ya Pak. Mas Hendrik, apa ya? Kenapa? Kalau Pak Irfan mau diskusi dengan adik-adik tukang. Berapa rencana yang mau dibangun? Ini 20. Itu selesai. 20. Yang sementara baru 1, 2 ini. Kalau untuk kita ini contoh, kita lagi ngelakuin di contoh jadinya seperti ini. Kalau untuk digambar, inilah. Target selesai kapan ini? Kalau untuk target kita sih 7 bulan. 7 bulan berapa unit? Kalau untuk unit ini 20 unit. Sekalian dengan restonya, kolam renangnya sampai bulan 7 itu? Iya. Sampai 7 bulan itu? Iya. PT apa penanganan tendernya? Kalau untuk kita bukan PT ya. Kalau kita berorientasi. Oh, ya. Tapi masa saya PT yang menang tendernya apa? Kurang tahu dah kalau kita. Soalnya kita dipanggil bekerja ya udah. Kita ngikutin prosedur aja.